wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadilah di channel Ruang Belajar Gema. Ya, alhamdulillah kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Beliau adalah penilik gitu ya, dan pembina PKBM Gema juga. Kemudian sempat juga dulu salah satu menjadi responden penelitian saya waktu S1 di Unsil. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba mulai ngobrol santai ya dengan Pak Yana Kuswana. Nah, kali ini kita akan coba kupas gitu ya, apa saja pengalaman yang beliau dapatkan di dunia non formal, kemudian bagaimana sih bisa sampai di fase saat ini jadi penilik, dan juga kiprah-kiprahnya lah tentunya di dinas ataupun misalkan di pendidikan kesetaraan sendiri, dan tentang PKBM tentunya. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol banyak lah. Ya, sebelum kita lanjut, saya ajak teman-teman silahkan di like ya, dan komen juga, dan jangan lupa di subscribe channel ini biar nantinya ke depan akan terus berkembang dan lebih baik lagi tentunya. Dan kita akan saling berbagi informasi apapun yang nanti mengenai pendidikan dan khususnya tentang pendidikan non formal. Baik, langsung saja Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, saat ini ada waktu bisa berjumpa ke PKBM Gema Tasikmalaya. Oke, siap. Saya sebelumnya mohon maaf mungkin ya, karena di waktu kesibukannya saya meminta waktunya untuk sedikit sharing-sharing di sini Pak. Iya, boleh. Oke, sebelumnya saya pengen tahu dulu Pak, sebenarnya penilik itu jabatan apa sih sebenarnya, dan memang lingkup kerjanya itu sejauh mana Pak untuk penilik sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana Kuswana, MPD. Mungkin kesehariannya adalah sebagai penilik Dikmas dan Kursus Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini mungkin sekaligus sebagai pembina PKBM Gema Tasikmalaya. Ada sedikit kronologis sebelum saya masuk ke penilik. Sebelumnya saya sekolah di bidang olahraga. Ya. Jadi basic saya olahraga. Tahun 81 langsung masuk. Dulu itu PLS ya, pendidikan luar sekolah. Nah, sebelum PLS, IPPS dulu. Nah, IPPS dulu diganti 2 tahun jadi PLS. Nah, waktu itu program kami sampai sarjana muda. Jadi sarjana muda itu 4 tahun, 81 sampai 84. Nah, karena saya berkiprah di bidang olahraga, jadi sampai 4 tahun baru dapat sarjana muda. Nah, karena waktu itu para guru susah ya sekolah. Nah, betul. Saya dilanjutkan S1-nya tahun 97 di Unsil juga, itu selama 2 tahun. Jadi S1 itu saya 6 tahun, sarjana muda 4 tahun, S1-nya 2 tahun. S1-nya 2 tahun? Ya, dan lama-lama akhirnya saya bekerja dan sebagai guru di sekolah dasar SD Citapen 1 19 tahun, dan menjadi kepala sekolah 14 tahun di SD Pengadilan 2. Wah, luar biasa. Waktu itu saya sekolah lagi di Universitas Galuh selama 2 tahun, melanjutkan untuk setara D2, S2. Nah, iya. Barangkali itulah kronologi saya, dan kebetulan S1-nya PLS. Jadi IPPS, PLS lagi. Betul. Nah, kalau S2-nya manajemen pendidikan, leader gitu. Leader ya, sama nyambung. Barangkali itulah. Berarti untuk S2-nya sendiri di mana itu Pak kampusnya? S2-nya itu saya ngambil di Galuh. Di Galuh. Di Galuh tahun 2010-2011. Nah, itu luar biasa. Kegiatan saya itu sekolah. Ternyata luar biasa jejak rekam riwayat pendidikan Pak Yana ini, dari mulai tadi juga sejarahnya. Saya juga sempat akhirnya tahu juga ternyata sebelum namanya sekarang jadi pendidikan masyarakat, dulu itu ada IPPS ya Pak? Iya. IPPS dulu, kemudian ada PLS,
kemudian baru jadi Penmas gitu. Saya tahunya Penmas sama PLS doang, ternyata dulunya juga ada juga nih jurusannya sebelum lahir Penmas itu sendiri. Ya, kalau untuk penilik sendiri Pak, saya ingin tahu itu gimana Pak? Kan Bapak juga sekarang lagi menjabat sebagai penilik juga. Oh iya, tadinya begini, saya memang basicnya orang lapangan, Iya, betul. jadi sinkron lah dengan olahraga. Nah, sesudah itu karena kami megang kelas, ya barangkali ada pelajaran tambahan. Jadi kalau kepala sekolah ada 6 jam untuk di kelas. Nah, yang akhirnya saya ikut kuliah. Nah dari sana kebetulan selama 14 tahun saya pegang sekolah itu ada aturan dari pemerintah. Aturan dari pemerintah yaitu dengan adanya kepala sekolah diturunkan jadi guru. Nah, barangkali itu istilahnya kegiatan atau apa ya jabatannya itu kegiatan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengganti kepala sekolah yang sudah lama. Jadi istilahnya itu apa itulah bukan sertifikasi, tapi satu lagi tuh apa tuh kayak diturunkan itu apa namanya itu? Jadi tugasnya jadi awalnya jadi kepala sekolah, diturunkan lagi jadi guru. Betul. Nah itu selama 1 bulan. 1 bulan. Jadi saya dari kepala sekolah ke guru itu 1 bulan. Nah nggak tahu ada dari dinas panggil, saya wawancara kan kalau bisa masuk aja ke dinas mau bidang apa, ditawari oleh Pak Kadis waktu beliau Pak Diat. Nah, kata saya itu silakan aja ke mana aja lah, yang penting saya kerja. Boleh, yang penting keluar dari sekolah, katanya begitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak, kronologinya bisa jadi penilik itu sendiri. Iya. Kalau apa ya, suka dukanya yang Bapak alami selama bekerja di penilik itu gimana Pak? Apakah asik di dunia PNS itu atau gimana kan? Barangkali begini, untuk masalah kegiatan ini yang saya geluti, masalah kepenilikan. Pertama, saya kan latar belakang dari PLS, pendidikan luar sekolah. Betul. Jadi mungkin saya kerja di sana enjoy. Yang penting kita nggak berat lah, kerja aja. Nah, di akhirnya saya ditugasi sebagai penilik kursus di SK itu dan Dikmas. Kursus dan berarti ya. Nyambungnya ke LKP ya Pak? Iya, ke LKP dan kesetaraan. Kan ada Dikmasnya. Ada Dikmasnya. Masyarakat. Nah, oleh karena itu mungkin kedua program itu saya geluti. Oh, yang satu ini LKP, yang satu kesetaraan. Kan ini ada 2 seksi ya, harus saya satukan. Ternyata kegiatan penilik itu sangat eksis, disebut berat ya berat, disebut mudah ya mudah, karena bebas. Jadi kalau seorang penilik tidak kreatif nggak akan bisa. Terus basicnya juga kalau istilahnya dari guru bidang itu nggak bisa. Jadi harus orang lapangan. Nah itulah. Nah kebetulan saya di lapangan dan waktu itu saya ditugasi beberapa lembaga, baik LKP, kursus atau PKBM. Nah, mungkin dari sana kami bekerja apa adanya. Tapi waktu itu saya melihat program-program yang di LKP, di kesetaraan itu bervariatif, karena tidak ada program atau kurikulum yang khusus yang diberikan di LKP atau di Dikmas. Ya, akhirnya lembaga-lembaga itu yang buat program, yang buat kurikulum. Berarti inovasi sendiri, baik itu di Dikmas atau di LKP. Nah, tapi saya kan ingin memasukkan bahwa kursus dan kesetaraan itu sama kebutuhannya, bahkan
lebih bagus daripada kegiatan formal. Iya betul. Orang kursus itu orang yang sibuk, orang yang bagus. Mereka itu mereka bekerja, mereka waktunya tidak ada. Nah, ikutlah kesetaraan atau ikutlah kursus ya. Yang akhirnya kursus itu memang kalau ada pemerintah atau masyarakat tidak seperti di kursus, di kesetaraan, tiba begitu. Saya ingin disamakanlah, baik kursus baik kesetaraan ingin sama. Nah, akhirnya saya itu mengelola pool di lembaga kursus. Saya itu pegang 10 kursus, diantaranya 10 ya 10 kursus itu ya. Jadi maksimal itu ya. Yang lain ada yang 10, ada yang 15, ada yang 12. Iya. Tapi dari sekian kursus-kursus, nah, saya masuk di Penilik itu 2015. Bulan Maret 2015. Iya, hampir 5 tahun ya. Ya, 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. Nah, itu kegiatan kami. Nah, kegiatan kami di kegiatan kependidikan ini selama berkiprah, karena kesetaraan itu hanya membidiknya untuk kegiatan orang yang sibuk, yang nggak bisa sekolah atau DO, iya, betul. Atau juga kurangnya fasilitas sekolah untuk keluarga yang tidak mampu dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan orang kursus itu bisa juga, karena mungkin beliau itu tidak ada waktu untuk sekolah dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore. Ya itu masuklah kursus. Tidak banyak orang yang sukses di kursus juga banyak. Banyak sebetulnya. Ya diantaranya salah satunya contoh sekarang orang yang masuk kursus atau sekolah yang di Dikmas itu kebanyakan kan orang yang sudah bekerja. Iya, betul sekali. Itulah makanya jadinya saya itu inginnya itu seimbang antara formal dan non formal. Nah, itulah. Keren sih, saya juga satu tujuan, bukannya satu keinginan juga. Memang kalau misalkan formal dan non formal itu ya emang kita ya setara gitu ya Pak, dan memang ada kelebihannya tersendiri gitu ya. Jadi ketika memang saya kuliah juga Pak, ini sedikit bercerita aja di PMAS itu. Kadang orang-orang ketika bertanya apa sih jurusan PLS gitu ya, kemudian ranahnya PKBM, terus LKP itu kursus kayak gini. Jadi kadang memang dari perhatian masyarakat juga masih terlihat agak kurang nih ya Pak, kurang, karena memang lebih eksistensinya lebih dapat ke formal sendiri. Ternyata kalau kita ulik-ulik juga sebenarnya ada muatan-muatan yang sangat bagus sendiri Pak, maupun di kursus ataupun di kesetaraan. Kayak tadi contohnya kalau di Tasik aja ya Pak, saya sering melihat banyak ya yang mereka itu putus sekolah, kemudian gara-gara nggak punya biaya terus mereka nggak sempat sekolah formal, dan itu sebenarnya potensi mereka itu bisa kita gali melalui di keterampilan yang kita buka di kursus maupun di kesetaraan itu sendiri sih Pak sebenarnya. Iya. Jadi makanya saya sendiri merasa bersemangat untuk ayo sama-sama kayak mengajak masyarakat juga untuk berpartisipasi. Ada loh lembaga pendidikan yang mewadahi untuk mereka ini yang DO tadi yang nggak ada biaya gitu. Ayo kita sama-sama belajar gitu. Ya. Nah barangkali begini, kita membahas masalah LKP ya. Lembaga Pendidikan Kursus. Nah, lembaga pendidikan kursus ini adalah salah satu lembaga yang membinangi di bidang khusus orang-orang yang ingin berkreatif. Nah, di sana dibina oleh lembaga itu untuk mempunyai pekerjaan yang tetap. Nah, selain ijazah atau kertas itu? Ya, selain ijazah, selain itu pokoknya mereka itu dicetak untuk bisa bekerja, jadi siap tempur lah istilahnya. Ya, contohnya misalnya mereka belajar komputer. Komputer itu bukan hanya bisa menghidupkan komputernya, tapi dengan isinya, sampai mereka bisa membuat program, bisa membuat alat apakah ini berguna untuk masyarakat. Yang akhirnya nanti dari bidang kursus itu dilatih komputer. Nah, terus lembaga itu berkomunikasi dengan lingkungan, yaitu dengan
toko-toko, dengan perusahaan-perusahaan, dengan swalayan dan sebagainya. Nah, nanti di sana ada kolaborasi dengan lembaga itu bahwa kursus orang-orang ini bisa bekerja di salah satu perusahaan, bidang komputernya, bidang tekniknya, seperti itulah. Jadi maksud ke Dudi ke sana. Nah, ke Dudi dunia usaha. Nah, di sini kan Kota Tasik banyak ya. Ada betul. Asia Plaza, ada Alfamart, ada juga perusahaan yang lainnya seperti showroom. Nah, itu kan bisa digunakan. Orang-orang kursus bisa bekerja di sana. Ya, jadi peluang juga ya berarti. Ya, jadi salah satu mungkin mitra kerja yang ada di Satuan Pendidikan LKP itu sendiri ya Pak? Iya, jadi dunia usahanya. Nah, itu dunia usahanya ke sana. Jadi kita tinggal jadi nyalurin lulusan-lulusan dari ya, LKP kita. Jadi misalnya dari lembaga itu ada 20 orang. Nah, kita tes seleksi oleh perusahaan itu. Nah, itu bisa masuk. Ada yang penting bisa nggak menjalankan. Kalau udah terpakai ya bisa semuanya atau bisa sebagiannya. Itu istilah seleksi. Nah, seleksi. Ya. Jadi alhamdulillah bisa diterima. Dan itu ada kerjasama dari sekian lembaga. Kami membina ada beberapa lembaga yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Tasikmalaya. Yang ada di Tasikmalaya ya. Jadi mantap juga ya berarti LKP itu ya. Ya. Nah, terus masalah LKP ini juga kan Tasik istilahnya gimana ya? Dulu itu belum itu ya. Jadi tahun 2015 saya membina diantaranya ada TQ profesional itu bidang tata rambut. Iya, TQ. Ada simfoni itu bidang seni, ya, musik ya. Musik ya. Ada tata boga bidang masak ya, nah, buat kue. Ada juga komputer, nah itu LP3 BPM. Ada juga bimbel. Nah, bimbel itu dari LKP Prawita. Nah, ini kesemuanya itu alhamdulillah dari simfoni itu seni juara nasional satu. Dari Tasikmalaya. TQ profesional juara 2 tata rambut. Nah, itu LP3 BPM itu bidang komputer. Ke-1 nasional juga. Tata boga kedua bidang masak memasak 2 nasional. Nah, terakhir itu Prawita itu dapat ketiga. Nasional juga sama. Iya, betul. Jadi ada 5 tingkat nasional. Oke, berarti ternyata Tasik itu punya 5 LKP yang bisa dibilang ini LKP juara ya, levelnya nasional. Ya. Keren. Dan itu di bawah naungan Bapak semua itu yang LKP itu. Ya, alhamdulillah. Jadi waktu itu yang 4 sampai sekarang masih di naungan saya, tapi yang 1 dipindahkan ke rekan yang lain. LKP TQ itu Pak Petang. Nah, mantap. Jadi ada suatu kebanggaan juga ya Pak? Iya, alhamdulillah gitu. Kita dapat, yang penting kerja dulu sebagai penilik, ternyata hasilnya begini. Kalau untuk Dikmas, ini Dikmas sebetulnya gampang-gampang susah. Kok bisa gitu Pak? Apa yang disebut gampang-gampangnya? Ya karena Dikmas kan cari murid. Iya. Jadi cari murid, ada yang semangat bekerja, ada yang tidak. Nah, ini yang tidak kenapa? Saya sampai mencari kerjasama ya dengan lembaga itu, mencari orang ingin sekolah. Gak usah bayar, gak usah, yang penting sekolah. Karena kita menuntaskan pembelajaran usia 9 tahun. Wajib belajar itu. Betul. Ternyata mereka itu paham dan tahu, tapi paham dan tahu itu masalah uang. Nah, jadi daripada kita sekolah mending dapat uang lah 20.000 sehari. Kan itu salah satu mungkin bisa disebut masih ke belakang ya, atau apa ya istilahnya itu kurang fokus lah, berpikirnya hanya untuk sesaat gitu lah, cukup 20.000 sehari kita dapat, atau juga 40.000, 30.000, kadang 10.000. Nah, yang itu kami diusahakan sok
datanglah ke lembaga, kita belajar seperti ini. Nah itu di salah satu lembaga sampai dikasih A nggak mau, dikasih B nggak mau, karena saya punya pekerjaan, besok kita harus makan, itu yang jadi masalah. Tapi waktu itu kami dengan lembaga tersebut mengusahakan, mudah-mudahan mereka itu mau, dan ternyata teknik pembelajaran itu tidak full 1 minggu. Jadi diambil waktu libur, ada hari Jumat bisa diambil sore atau juga malam. Jadi ada kegiatannya tuh Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau nggak masuk Minggu boleh Jumat, Sabtu. Kalau nggak masuk Jumat boleh Sabtu, Minggu. Yang penting ada kegiatan tiap minggu. Nah, dilaksanakan jadwalnya tidak pagi, tidak siang, tidak malam, tapi bebas maunya di mana. Malam boleh. Fleksibel ya. Fleksibel, pagi boleh, siang boleh. Seperti itulah kalau kesetaraan. Nah, itulah diantaranya. Tapi ya Bapak kan sudah 5 tahun lah kiprahnya di dinas gitu, dan apa yang membawahi di kursus dan kesetaraan sendiri. Kalau dulu kan emang PKBM sendiri dari perhatian pemerintahnya masih minim Pak. Itu mulai dari bantuan yang mungkin lebih sedikit lah dibandingkan formal, masih jauh gitu ya. Tapi sekarang udah mulai banyak apa ya, dobrakan dari pemerintah sendiri untuk pendidikan kesetaraan sendiri. Harapannya Pak untuk PKBM nanti ke depan itu seperti apa sih Pak? Jadi untuk agar bisa juga melayani masyarakat dan bisa apa ya, setidaknya emang bisa loh menghasilkan lulusan-lulusan yang berprestasi dan berkarya di kesetaraan sendiri Pak. Oh iya, barangkali beginilah. Pertama, lembaganya itu yang kredibel. Maksudnya segala yang dibutuhkan oleh warga itu sudah ada. Nah, itu fasilitas lembaga. Nah, mungkin dari tujuan itu ya lembaga harus berusaha mungkin ya, ada yayasannya, ada pengurusnya, juga ada tempatnya. Nah, seperti ini PKBM Gema itu betul-betul sudah presentatif. Satu, kantornya mandiri, tidak ada rumah lah istilahnya, apa tuh, nempel-nempel ya, tapi sudah betul-betul ini lembaga yang kredibel, presentatif, fasilitasnya dapat dikatakan ya sip begitu ya. Nah, tinggal kegiatannya. Kegiatannya masalahnya itu tadi. Jadi kalau orang ingin Dikmas mengikuti pendidikan ya seperti tadi, orangnya mau. Kedua, orang itu memang perlu untuk meningkatkan kinerja. Ketiganya, seandainya orang itu sudah, biasanya orang kalau sudah tahu uang susah. Iya betul sih. Itu yang jadi permasalahan. Makanya sekarang mengambil kegiatan di Dikmas itu memang sedikit berat juga untuk aparat ya, dalam hal ini mungkin sebagai penilik ya, penilik. Jadi harus audien, betul. Pendekatan juga ya Pak. Sebetulnya waktu kami itu tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada malam. Kapan saja siap, 24 jam ya. Jadi 24 jam. Luar biasa. Nggak ada libur, hari Sabtu, hari Minggu kalau ada kegiatan mana. Itu seperti itu. Itu kerennya. Jadi bisa alami seperti itu. Mantap. Ada acara keluarga, tapi ini dinas hari Minggu. Ya ini dulu lah. Dinas dulu ya. Dinas dulu. Jadi saya itulah sering tuh kejadian hari Sabtu, hari Minggu ada acara. Salah satu contoh yang baik gitu ya. Nah, itulah diantaranya. Kerja itu tidak hanya batas di waktu kerja aja, bahkan ya waktu weekend pun sempat meluangkan untuk tugas dinas itu sendiri. Luar biasa sih Pak, keren-keren. Kemudian Pak, saya pengen nanya lagi Pak. Kita kan sekarang juga masa COVID-19 gitu. Tentu aja ada perubahan dari mulai metode belajar, kemudian dan apa yang untuk cara nge-guide siswa untuk rajin belajar, peserta didik sendiri itu gimana ya Pak? Untuk apalagi kita fokusnya di kesetaraan misalkan. Oh iya, barangkali beginilah, untuk kesetaraan, untuk dinas saja ini sebetulnya sudah ada rencana pemerintah daerah, yaitu instruksi dari Bapak Wali Kota harus dilaksanakan pada bulan September kemarin. Ternyata
ada lagi sesuatu hal yang tidak dapat dilaksanakan, diulurkan lagi karena mungkin COVID ini makin kesini makin ramai ya. Makin kesini makin ramai, benar sih. Kenapa begitu? Nah, kita kembali kepada kegiatan kesetaraan atau juga sekolah-sekolah yang lain. Kami berusaha ini mencoba mungkin sebelum ke orang dewasa itu kan yang paling ingin anak-anak itu masuk anak kecil. Iya, benar. Nah, kelas level SD lah. SD ya. Gitu. Nah, sekarang untuk tingkat dewasa bagaimana? Nah, mungkin saya mencoba kemarin waktu bulan Agustus ya, ada ruling. Jadi ruling itu mungkin keliling ya, orang keliling. Jadi dari salah satu sekolah keliling. Nah, saya menyediakan tempat. Nah, mungkin dikarenakan sebagai pengurus masjid ya, jadi masjid kami yang ada di lingkungan kami, di warga kami dipakai untuk ruling. Jadi isinya 15 orang, kami diisi pakai AC, pakai meja belajar perspektif, bisa lah 10 sampai 15 orang. Tempatnya di Masjid Amaliyah Tasko itu. Saya di sana sebagai pengurus kebetulan. Nah, itu kemarin itu dari SD Baitur Rahman. Itu selama 1 bulan. Jadi 1 minggu 1 kali, setiap hari Rabu. Hari Rabu. Jadi 4 kali. Nah, sekarang mungkin dikarenakan udah beres, jadi kegiatannya dihentikan sementara. Nah, mungkin untuk kesetaraan itu pertama disiapkannya, kami menyediakan alat cuci tangan, sneaker untuk cuci tangan, terus diperiksa panas suhu. Nah, mungkin kerjasama itu antara lembaga dan lingkungan masyarakat. Nah, memang nggak tahu tuh, saya menyediakan tempat itu seperti itulah. Memang tempatnya di atas, di bawahnya masjid, jadi di atas seperti segini lah ruangannya. Ini ruangannya, ada 10 meja, tekan pelan tuh, 1 bor, pakai AC begitulah. Nah, seperti itulah, kira-kira begitu. Oke. Jadi itu sempat berjalan juga ya, berarti gurunya yang datang. Iya, yang datang ke sana. SD Baitur Rahman ya. Iya, Baitur Rahman. Itu saya percobaan itu ya, ternyata bisa. Nah, sekarang untuk kesetaraan boleh juga lah. Nanti mungkin pimpinan barangkali di sini Pak Dadang bisa menyelenggarakan untuk ruling berapa orang, kalau siswanya ada 30 atau 40, bisa lah 10. Iya, maksimal 2 jam seperti itulah. Mungkin dengan catatan siswa tersebut juga di wilayah yang zonanya hijau mungkin. Iya, zonanya hijau, terus tetap harus ada protokol kesehatan juga. Nah, itu. Iya, itu kan salah satu ide yang bagus juga ya. Tadi memang benar juga, mungkin tidak ada salahnya untuk tutor sendiri kayak datang ke peserta didiknya atau ke suatu tempat yang udah disiapin gitu ya Pak. Iya. Ya, selalu untuk menyiasati pembelajaran di masa COVID ini. Dan memang di peserta didik di pendidikan formal sendiri, khususnya di PKB, memang ada beberapa yang nggak punya handphone sendiri gitu, nggak punya internet. Mungkin kita bisa bisa terjun di siswa yang tersebut mungkin ya Pak, dalam pembelajaran. Iya. Oke, iya. Menarik sih Pak. Oke, ada lagi nggak Pak? Ada pesan-pesan untuk disampaikan khususnya di PKB atau pendidikan formal? Karena tujuan dari channel ini sendiri ya salah satunya sebagai muatan informasi untuk masyarakat yang ingin tahu apa sih pendidikan non formal gitu. Khususnya di dalam itu ada apa aja Pak? Oh iya. Untuk pendidikan non formal di sini barangkali kepada masyarakat khususnya Kota Tasikmalaya atau juga di luar Kota Tasikmalaya, pendidikan non formal janganlah dilihat sebelah mata, tapi kita sama saja, mau di formal mau di non formal, sebab fasilitas yang ada di non formal sekarang hampir sama dengan pendidikan non formal, karena pemerintah itu mendukung dengan adanya pendidikan non formal. Itu barangkali. Siap. Betul. Oke Pak, boleh ini Pak ngajak ke masyarakat, jangan lupa untuk ya bisa salah satunya yang ngajak bergabung juga ke PKBM, kemudian ya testimoni lah apa sih PKBM Rumah itu Pak. Oh iya, marilah pada masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya,
kalau ingin mengikuti kegiatan belajar mengajar, khususnya orang-orang yang tidak ada waktu, baik itu waktunya dipakai pekerjaan siang hari atau juga karena bapak, ibu atau adik malas belajar untuk setiap hari, atau pekerjaan yang tidak dapat tinggalkan, itu bisa masuk ke PKBM. Kebetulan PKBM Gema ini berada di lingkungan Kota Tasikmalaya, dan sebetulnya lingkungan kota dan jaraknya juga dekat ya. Dari angkot 01 sampai 018 lewat itu dari Jalan Cagak Sultinas Jaya ke Jalan Benda ini. Iya, betul. Nah, jadi PKBM Gema itu tempatnya sangat strategis Ya, Pak. yang dipimpin oleh Bapak Haji Ayep Saipudin ya. Nah, itu beliau adalah guru saya juga gitu. Dan Pak Dadang sebagai tim pelaksana itu bagus juga di sini, dan Pak Fadil juga di sini sebagai moderator, bisa juga mengarahkan untuk menarik minat bahwa di PKBM Gema itu sudah ada perangkat seperti komputer, sudah ada fasilitas kelasnya sudah komplit ya, tempat istirahat, bermain, dan musola atau gedung fasilitas juga sudah ada. Nah, mungkin saya kira bisa digunakan untuk rekan-rekan atau bapak-bapak yang berminat di PKBM Gema. Oke, karena mantap sekali nih kan. Oke, keren. Ya Pak, barangkali itu dulu ya Pak. Ya. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih banyak sekali lagi atas kedatangannya, mau berkenan hadir tentunya di ruang belajar Gema ini, dan banyak sharing-sharing lah, membagi ilmu tentunya tentang pendidikan non formal, tentang LKP, tentang kesetaraan sendiri, khususnya bagi saya sendiri mungkin ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa sharing-sharing lagi Pak, mungkin sharing santai aja Pak. Tentang apa ya pendidikan kita, tentang apapun itu nanti bisa dibahas di ruang belajar Gema. Ya, barangkali itu ya untuk pertemuan hari ini di ruang belajar Gema. Bagi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa di subscribe, like, dan komennya di untuk channel ini, dan dukung terus channel ini. Apapun misalkan ide ataupun inisiatif teman-teman terkait konten yang akan nanti selanjutnya bisa di komen juga ya, dan dikirim ke kita tentunya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan Pak Yana juga terima kasih banyak Pak sudah hadir, dan saya mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.